Baiklah, perkenalkan nama saya Angelina Simbolon dengan NIM 0320222011 dari NER 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita yang dimulai dari sistem reproduksi pria. Yang pertama ada kelenjar prostat, yang kedua ada vas deferens, yang ketiga epidemis, yang keempat testis, yang kelima skrotum, yang keenam penis, dan juga yang ketujuh uretra. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan anatomi sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina, yang kedua cervix, yang ketiga ovidux, yang keempat uterus, dan yang kelima ovarium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fisiologi yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Kelenjar prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria pubertas dan ketika ia mulai memasuki usia 30 tahun. Yang kedua, vas deferens, saluran yang melekat di sepanjang medio ventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang ketiga yaitu epidimis. Epidimis adalah saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis, yang fungsi utamanya yaitu sebagai alat transportasi sperma dan pematangan sperma. Yang keempat yaitu testis. Testis adalah 2 buah organ yang berbentuk oval yang terbungkus oleh kulit yang disebut dengan skrotum. Yang kelima, skrotum. Nah, di dalam skrotum itu adalah kantong kulit yang terletak di bawah penis pada organ reproduksi pria yang berfungsi untuk melindungi testis. Yang keenam adalah penis. Penis adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Pada pria juga berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pembuangan keluar air mani. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Yang kedua yaitu cervix. Cervix atau leher rahim adalah bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior atau bawah yang mengarah ke vagina. Panjang cervix kira-kira 2,5 sampai 3,5 cm. Cervix adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga, ovidux. Ovidux adalah saluran yang dilalui sel telur dari ovarium ke rongga rahim. Setiap tuba Fallopi memiliki panjang sekitar 10 sampai 3 cm, diameter sekitar 0, sampai 1,2 cm. Yang keempat, ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan. Ukuran ovarium terkait dengan usia. Induk telur bisa sebesar buah kiwi sekitar 6 cm sebelum menopause. Ovarium semakin kecil seiring bertambahnya usia dan bisa sekecil 2 cm setelah menopause. Adapun ukuran rata-rata ovarium adalah sekitar 4 cm. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Saya ucapkan terima kasih.